public, private, and community actions needed to phase out harmful emissions. हम खासकर घरों में बैठ के काम करने वाली महिलाएं, निर्माण श्रमिक, फेरी टोकरी वाले, सबसे बड़ी बात है कि एक तो उनकी समझ नहीं है कि इस तरह का हवा में जो Vulnerable communities often experience the heaviest burden from pollution. Clean Air Catalyst will focus on advancing equitable and effective solutions in the most polluting sectors such as waste management, transportation, power generation, and industry. We have installed multiple air pollution meters at various locations that give real-time input to the citizens. And I'm happy to report a lot of feedback that has been coming in from citizens has been very encouraging towards our efforts. Everyone wants and deserves clean air to thrive. Clean Air Catalyst will apply lessons from pilot cities to work with partners in Africa and around the world. People realize that these are solutions that are improving our lives, and it becomes easier to replicate such solutions on a larger scale. And then that may be the catalyst for action. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang menjelang sore ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di acara webinar hari ini. Saya izin share screen. Sebentar. Nah, terima kasih semuanya telah datang di acara webinar hari ini untuk membedah tata kelola sampah DKI Jakarta untuk udara yang sehat. Webinar hari ini dilaksanakan melalui kerjasama antara Clean Air Catalyst yang dipimpin oleh WRI Indonesia dan juga Vital Strategies bagi Kolit dan juga Wahana Visi Indonesia dan juga Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Webinar hari ini akan berlangsung selama sekitar 2 jam. Dari jam 2 sampai jam 5 ini saya yang akan membuka dan menjelaskan tata tertib webinar hari ini. Lalu akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Lalu juga dilanjutkan dengan agenda 1, yaitu paparan tentang tata kelola sampah di DKI Jakarta oleh Bapak Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Lalu dilanjutkan dengan paparan yang berjudul Ancaman Sampah untuk Kesejahteraan Anak yang akan dibawakan oleh Bapak Frans Sinaga dari Wahana Visi Indonesia. Agenda selanjutnya adalah paparan yang berjudul Sampah dan Kualitas Udara oleh Profesor Insinyur Puji Lestari, PhD dari Institut Teknologi Bandung. Setelah itu saya akan membuka sesi tanya-jawab dengan peserta. Sebentar, ada kesalahan teknis. Nah, ini saya akan bacakan untuk tata tertib webinar hari ini. Mohon peserta mengubah nama dengan format instansi _ nama. Lalu untuk webinar ini peserta tidak bisa unmute dan hanya dapat mengirimkan pesan kepada host dan co-host. Untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui chat dan dapat diketik dengan format nama, narasumber, dan pertanyaan. Pertanyaan nanti akan dibacakan oleh moderator, yaitu saya pada sesi tanya-jawab. Yang terakhir, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Itu untuk tata tertib hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ririn Radiawati Kusuma, saya Indonesia Country Coordinator dari Vital Strategies. Vital Strategies adalah salah satu anggota konsorsium Clean Air Catalyst yang berfokus pada
peningkatan kualitas udara di kota-kota, seperti yang dilihat tadi di video, ada 3 pilot city, yaitu Jakarta, Indore, dan satu lagi di Afrika. Nah, ini untuk isu polusi udara, kami mengadakan webinar hari ini untuk meningkatkan kesadartahuan mengenai pengelolaan sampah dan juga polusi udara, dan juga untuk kesejahteraan anak-anak. Nah, untuk pembukaan, saya akan langsung menyerahkan waktu dan tempat kepada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Bapak Asep Kuswanto. Silahkan Pak untuk memberikan sambutan. Mbak Ririn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Profesor Insinyur Puji Lestari PhD dari ITB, kemudian Bapak Frans Sinaga dari Wahana Visi Indonesia, kemudian dari Mitra Jakarta ada Vital Strategist dan WRI Indonesia, teman-teman DLH dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara webinar membedah tata kelola sampah di DKI Jakarta untuk udara yang lebih sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat limpahan rahmat karunia kita bisa sama-sama berkumpul pada kesempatan siang menjelang sore ini menghadiri acara webinar dengan judul membedah tata kelola sampah di DKI Jakarta untuk udara yang lebih sehat yang diadakan secara virtual pada sore hari ini. Acara ini memang berkaitan juga dengan peringatan HPSN tahun 2022 ini, yang insya Allah HPSN akan diadakan tingkat Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 bertempat di TPC Bantar Gebang. Pada kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan dari Vital Strategist dan WRI Indonesia yang tergabung dalam Clean Air Catalyst serta Wahana Visi Indonesia yang telah mengadakan acara webinar ini sebagai bagian rangkaian acara HPSN. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara mengenai sampah, hal ini memang tidak akan terlepas dari pembahasan perilaku kita sehari-hari atau habit, bagaimana kita mengolah sampah yang dihasilkan, yang hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja. Berkenaan dengan HPSN ini, kita juga masih ingat beberapa tahun yang lalu terjadi tragedi longsor di tempat pembuangan sampah akhir di TPA Lui Gajah pada tanggal 21 Februari tahun 2005. Selain itu juga di Quezon City, Manila di tahun 2000 juga mengalami bencana besar atas longsornya tempat pembuangan akhir sampah. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa sampah harus dikelola dari sumbernya, yaitu dari rumah kita. Masing-masing individu harus juga bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Di tahun 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Peraturan ini mengajak masyarakat untuk mengelola dan memilah sampah dari rumahnya masing-masing. Ketika sampah dipilah dan dikelola dari rumah, maka pada saat pengangkutan yang sudah dijadwalkan berdasarkan jenis sampah akan mengurangi beban sampah yang dibuang ke TPA. Pemilahan dan pengelolaan sampah dari rumah ini juga dapat mengurangi kontribusi polusi udara yang seringnya datang dari individu yang masih membakar sampah. Meskipun pemerintah telah melarang hal tersebut, namun masih saja kami menerima laporan dari Citizen Relation Management atau CRM tentang pembakaran sampah yang dilakukan oleh warga di Jakarta. Hal ini membuka mata kita bahwa masih ada warga yang membakar sampah dan itu sangat membahayakan. Tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.
Bapak Ibu sekalian, berdasarkan kajian dari Bright Easy Jakarta tahun 2012, kontribusi pembakaran sampah terbuka sebesar 5% terhadap PM 2,5. Sebagaimana yang kita tahu bahwa PM 2,5 merupakan polutan paling berbahaya bagi kesehatan yang dapat menimbulkan dampak kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada tahun 2021, tercatat hari tidak sehat di Jakarta berdasarkan indeks standar pencemar udara ISPU masih sebesar 38%. Hal ini perlu menjadi perhatian serius kita bersama dalam upaya memperbaiki kualitas udara. Salah satunya dengan mengolah sampah yang kita hasilkan. Pada webinar ini, saya akan memberikan paparan lebih lanjut tentang pengolahan sampah dan upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengajak warga melakukan pengolahan sampah di rumah tangganya masing-masing. Selanjutnya, saya juga berharap teman-teman dari Wahana Visi Indonesia akan bisa menjelaskan bagaimana pengolahan sampah yang baik dapat juga mendukung kesejahteraan anak-anak. Sementara juga untuk paparan dari Ibu Profesor Budi Lestari, saya harapkan dapat memberikan penjelasan bagaimana pengelolaan sampah yang baik bisa memberikan manfaat untuk kualitas udara kita. Semoga dengan webinar membedah tata kelola sampah di DKI Jakarta untuk udara yang sehat dapat menggerakkan kita bersama bahwa dalam pengelolaan sampah yang lebih baik sehingga tercipta lingkungan Jakarta yang bersih dan sehat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Bapak Asep Kuswanto, yang telah memberikan sambutan. Ini memang kita dalam rangka pre-event untuk HPSN yang akan diadakan pada Senin nanti. Kita langsung saja untuk ke acara selanjutnya, yaitu untuk paparan tata kelola sampah di DKI Jakarta oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Bapak Asep. Silahkan Bapak, ini saya mungkin bacakan biografinya dulu ya Pak ya, sekilas gitu. Iya, ini Bapak Asep Kuswanto, SE MSI, merupakan jebolan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2002 pada jurusan Ekonomi Pembangunan. Bapak Asep merupakan putra kelahiran Jakarta pada tahun 1973. Ya, Pak Asep juga mengawali karir sebagai ASN di Dinas Kebersihan Provinsi Jakarta pada tahun 1998 dan sejak tahun 2015 menjabat sebagai Unit Pengelola Sampah Terpadu di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Nah, setelah 2 SKPD melebur menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Pak Asep juga bergabung pada Dinas Lingkungan Hidup dan sudah mulai tahun lalu ya Pak ya, menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Silahkan Pak, ini floor-nya langsung saja saya berikan ke Pak Asep. Baik, terima kasih Mbak Ririn, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya sedikit ingin memberikan paparan tentang pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui bagaimana tata kelola sampah di DKI Jakarta. Bisa tolong tampilkan? Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Terlihat Pak. Baik, terima kasih. Saya mulai. Dari slide pertama ini adalah saya menjelaskan cara lama pengolahan sampah dan dampaknya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, di mana memang paradigma terhadap pengolahan sampah yang hanya kumpul, angkut, kemudian dibuang ke TPA Bantar Gebang sudah bertahun-tahun memang menjadi sebuah tata kelola sampah di Jakarta. Kemudian belum melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, kemudian sampah dibuang tidak pada tempatnya, ditumpuk di sembarang tempat, seperti di pinggir jalan, di pohon, di kali, di got-got. Kemudian juga masih banyak juga warga yang membakar sampah
dan sangat-sangat sedikit masyarakat yang berpartisipasi dalam pengolahan sampah Jakarta. Sehingga memang dampaknya di saat sampah tidak dikelola dengan baik, yang pastinya kualitas lingkungan hidup menurun, kemudian lingkungan tidak bersih dan kotor, mengurangi keindahan lingkungan pastinya, kemudian sama-sama tahu sampah yang menumpuk di sungai, di saluran, di got, itu dapat menyebabkan banjir, kemudian juga terjadinya polusi air dan tanah, dan yang pastinya kalau memang sampah itu dibakar, maka dapat menyebabkan polusi udara dan membawa faktor penyakit. Jenis penyakitnya mungkin sama-sama tahu adalah gangguan pencernaan, gangguan pernapasan yang paling banyak. Dan untuk di TPSC Bantar Gebang sendiri, dengan menumpuknya sampah, maka gas metan sampah itu dapat meningkatkan GRK. Dan jumlah serta volume sampah yang masuk ke Bantar Gebang terus meningkat. Alhamdulillah memang sejak kita mulai menjalankan berbagai macam strategi dalam pengelolaan sampah yang kita mulai dari tahun 2019 hingga saat ini tahun 2021, jumlah timbulan sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu signifikan berkurang. Dari tahun 2019 7.700 ton sampah per hari, 2020 menjadi 7.424 ton sampah per hari. Saya kira dulunya penurunan sampah tahun 2020 ini karena memang akibat COVID semata. Tapi alhamdulillah ternyata di tahun 2021 sampah yang masuk ke Bantar Gebang turun lagi menjadi 7.233 ton per hari. Walaupun memang secara besaran, secara tonase memang masih sangat-sangat besar, tetapi memang tampak dalam 2 tahun terakhir ini pengurangan sampah cukup menggembirakan, dan ini menandakan bahwa memang upaya-upaya kita dalam melakukan pengurangan sampah baik itu di sumber maupun di intermediate sudah berjalan dengan cukup baik. Sumber sampah terbesar masih berasal dari pemukiman yaitu 60,5%, dan dari dunia usaha sekitar 28,7%. Terjadi transformasi pengolahan sampah di DKI Jakarta, di mana memang tagline Pak Gubernur bahwa Jakarta kolaborasi ini juga meningkatkan gairah bagi para NGO, bagi para pemerhati lingkungan, bagi para usaha-usaha untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sudah banyak stakeholder NGO yang terlibat dalam kolaborasi ini, dan kami di Pemprov DKI itu ada istilahnya KSBB, khusus di bidang persampahan. Sampah dikelola di sumbernya, yaitu dipilah dan diolah. Pengurangan sampah sebesar 24% dan target pengurangan sampah pada tahun 2025 sebesar 30%. Ini sesuai dengan target dari Jaksrada kami. Dan kami di TPSC Bantar Gebang juga sudah melakukan berbagai upaya. Kami sudah ada PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, dengan kapasitas olah memang masih sangat kecil, 100 ton sampah per hari, sudah jadi listrik sebesar 700 kWh. Dan insya Allah hari Senin besok, tanggal 21 Februari tahun 2022, akan dilakukan groundbreaking pembangunan fasilitas pengolahan sampah RDF dan landfill mining terbesar di Indonesia dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton. Insya Allah pembangunannya akan selesai di akhir tahun ini, dan diharapkan memang ke depannya kami bisa melakukan pengurangan sampah, terutama yang sampah existing yang sudah menggunung di TPSC Bantar Gebang, dan juga kami melakukan pengolahan fresh waste, sampah masuk yang dari DKI Jakarta.
Untuk kebijakan dan aturan sendiri mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya semua. Kita punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Lalu turunannya dalam PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kami sudah ada Perdanya Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah. Lalu pergub-pergub lainnya juga ada Pergub nomor 108 tahun 2009 tentang Jaksrada dalam pengolahan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga. Kami punya Pergub nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Lalu di 2020 kami mengeluarkan Pergub nomor 77 tahun 2020 tentang pengolahan sampah lingkup RW, dan ini menjadi dasar regulasi kami yang mengajak masyarakat, mengajak warga di DKI Jakarta melalui pembentukan bidang pengolahan sampah menjadi salah satu bidang dalam struktur RW, sehingga diharapkan bidang BPS itu, bidang pengolahan sampah lingkup RW itu bisa menjadi motor bagi pengolahan sampah, pemilahan sampah di masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah kami punya Pergub nomor 33, ini juga masih cukup hangat tahun 2021 tentang bank sampah. Lalu adanya Pergub 102 tahun 2021 tentang kewajiban pengolahan sampah di kawasan dan perusahaan. Kedepannya kami juga akan melalui regulasi ini meminta memaksa bagi para pengelola usaha untuk dapat mengelola sampahnya sendiri bekerja sama dengan pihak ketiga. Lanjut, untuk alur pengolahan sampah mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak mengetahuinya bahwa dari baik dari rumah tangga maupun dari dunia usaha, sesuai dengan Pergub 77, warga dunia usaha diharapkan dapat melakukan 4 jenis pemilahan sampah, yaitu sampah mudah terurai atau organik, sampah dapat didaur ulang, kemudian ada jenis B3 rumah tangga, dan yang terakhir residu. Kemudian dari pemilahan sampah tersebut memang sesuai dengan Pergub 77 juga, nantinya pengangkutan sampahnya pun akan mulai terjadwal. Di mana nantinya juga kami juga akan mengembangkan tempat-tempat pengolahan sampah atau daur ulang sampah yang memang sudah banyak juga kami lakukan, baik dengan melalui dana APBD maupun CSR dan masyarakat, di mana memang sampah-sampah organik akan kami kelola menjadi kompos maupun sebagai pengembangan BSF Maggot. Kemudian juga biopori, dan untuk sampah yang dapat didaur ulang pastinya kami kelola di bank sampah, dan yang untuk sampah terurai, sampah organik maupun sampah daur ulang, setelah lakukan pengolahan di tempat daur ulang, kemudian dibawa dan dikumpulkan pada TPS atau TPS 3R. Tahun ini rencananya Pemprov DKI akan membangun 16 TPS 3R di 5 wilayah DKI Jakarta. Untuk sampah B3 rumah tangga, kami ada tempat pengumpulannya, yaitu di TPS B3, baik skala kota maupun skala kecamatan, di mana memang pada waktu-waktu tertentu warga dapat meminta kami untuk menjemput sampah-sampah B3 yang ada di kediamannya masing-masing. Lalu, mohon maaf, ini slide-nya masih belum bergerak dari tadi. Oke, mohon maaf. Mohon maaf, Mbak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Masih slide yang awal ya? Masih slide 2, Pak, sekarang. Oh, slide 2, sekarang slide 3 ya? Nah, oke. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, pola-polanya memang untuk pengumpulan tadi sudah sampai di TPS, kami bangun 16
Tahun ini ada 16 buah TPS 3R akan kami bangun, menambah jumlah TPS 3R yang sudah ada saat ini. Kemudian juga kami Pemprov DKI, DLH juga membangun TPS B3, baik skala kota maupun skala kecamatan. Nantinya diharapkan ke depannya di masing-masing kecamatan akan ada TPS B3, di mana nanti akan kami kerjasamakan dengan vendor-vendor pengangkutan sampah B3, limbah B3, untuk kemudian nanti dikelola secara baik oleh vendor-vendor tersebut. Dan semua sampah-sampah yang sudah terpilah tersebut, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami pun akan melakukan pengangkutannya secara terjadwal. Dilanjutkan dengan pengolahannya, itu dilakukan di TPS 3R maupun FSA maupun pelaku pengelolaan sampah baik organik dan anorganik. Di sini tadi saya sampaikan bahwa memang di Provinsi DKI Jakarta sudah ada pergub baru yang memang adanya kewajiban pengolahan sampah di kawasan dan di perusahaan, di mana nantinya kami harapkan juga seluruh pelaku usaha di DKI Jakarta dapat melakukan pengolahan sampah baik secara sendiri maupun di pihak ketigakan. Termasuk juga untuk pengangkutannya ke depannya, pengangkutan sampah tadi sudah disampaikan untuk di dunia usaha, pelaku usaha, itu kami sudah tidak lagi DLH, Sudin sudah tidak akan lagi mengangkut sampah dari kawasan atau dari tempat usaha, tetapi itu akan kami mintakan bagi pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengangkutan maupun pengolahan sampahnya. Sedangkan kami insya Allah akan concern hanya ke warga-warga di luar dari dunia usaha dan di luar dari lokasi-lokasi tertentu yang memang kami sudah tidak diizinkan lagi untuk mengambil atau mengolah sampahnya. Untuk sampah B3, ini tadi sudah sampaikan juga bahwa kami bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha atau vendor pengolahan sampah B3 tahun 2020 kami dengan PT Wastek, 2021 dengan PT Tenang Jaya, dan sekarang sedang dalam proses tender untuk yang tahun 2022 oleh teman-teman Sudin. Dan memang selanjutnya kami harapkan hanya residu yang dikirim ke TPSC Bantar Gebang setelah melalui berbagai macam pengolahan. Lanjut. Nah, ini memang bagian dari yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa Pemprov DKI juga mengenal istilahnya untuk sistem pengolahan sampahnya melalui kupilah, kurangi, pilah, dan olah. Di mana memang ini sesuai dengan skema ini sesuai dengan Pergub 77 tahun 2021, di mana pengumpulannya dilakukan oleh RW melalui BPS bidang pengolahan sampah RW, di mana nanti tugas BPS RW adalah mengawasi pemilahan, kemudian mensosialisasikan pemilahan di masing-masing warganya. Kemudian juga pemilahan juga nanti kami harapkan warga sudah mau melakukan pilah sampah sesuai dengan jenisnya, yang kemudian nanti dikoordinasikan untuk pengangkutan pengumpulan dan pengangkutan sampahnya itu dilakukan dengan penjadwalan yang disepakati oleh masing-masing warganya. Selanjutnya, sampah tersebut dipilah, kemudian diolah dalam tempat pengolahan sampah, baik itu TPS 3R, Bank Sampah, BSF Magot, maupun TPS B3, seperti saya sampaikan. Lalu yang pengangkutannya memang untuk dunia usaha melalui pihak ketiga, untuk yang warga-warga di luar dunia usaha, luar kawasan, itu memang kami akan melakukan pengangkutannya, sehingga memang dari tempat daur ulang itu hanya residu yang akan dikirim ke TPSC Bantar Gebang. Lanjut. Lalu peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah, ini memang kedepannya akan menjadi satu pola dari awal tadi saya sampaikan,
termasuk memang kami juga mengharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, yaitu dengan cara menjaga lingkungan dan melakukan pengolahan sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, melakukan pengurangan sampah dengan memilah sampah dan mengolah sampah tersebut, tidak membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi maksudnya adalah sampah dibuang sesuai dengan tempat sampah sesuai dengan jenisnya itu. Kemudian juga yang pastinya tidak melakukan kembali pembakaran sampah yang dapat mencemari udara di lingkungannya. Kemudian tidak melanggar ketentuan dari peraturan yang berlaku. Dalam pasal 126 Perda nomor 3 tahun 2013 ada pelarangan diantaranya adalah setiap warga dilarang 1. Membuang sampah ke sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan saluran air limbah. 2. Membuang sampah di jalan, taman, dan tempat umum. Yang 3. Membuang sampah dari kendaraan. Dan yang 4 pastinya adalah membakar sampah yang mencemari lingkungan. Ini memang sudah ada dalam perda kami, dan memang kami harapkan juga peran serta aktif masyarakat, juga mungkin ke depannya untuk lebih kami akan lebih meningkatkan penindakan maupun penindakan kepada para pelanggar dari perda tersebut. Di kedepannya juga kami Pemprov DKI juga akan concern terhadap pengurangan emisi. Mungkin saya tambahkan sedikit, di mana kami Pemprov DKI juga sudah bekerja sama dengan Dishub dan pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Mulai tahun ini akan kami sosialisasikan bagi kendaraan-kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, yang memang tidak lulus uji emisi akan diberikan hukuman. Baik itu mulai dari himbauan hingga akhirnya adalah dilakukan tilang. Semua toolsnya, sarana prasarananya sedang kami persiapkan dan mudah-mudahan dapat berjalan, dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Itu saja mungkin Mbak Ririn, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya maaf. Kalau nanti ada pertanyaan, mungkin ada beberapa teman saya di sini yang akan memberikan jawaban, karena memang saya harus geser lagi. Ada rapat di ruang yang lain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asep. Sebelum pergi Pak, mungkin kita foto dulu Pak. Boleh. Dengan peserta lain. Ya. Mohon untuk admin, untuk peserta apakah bisa menyalakan videonya atau Oke. Ini bakal ada 1, 2, 3, ada 3 halaman, jadi kita akan ngambil satu persatu. Mungkin bisa diaktifkan dulu videonya. Untuk peserta silahkan diaktifkan, dibuka videonya. Baik, saya beri waktu sebentar dulu untuk yang lain mengaktifkan videonya. Baik, untuk halaman pertama ya, 1, 2, 3, sip. Baik, saya save dulu sebentar. Lalu untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Oke. Berikutnya untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, sip. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Pak Asep. Nanti mungkin untuk admin dimasukkan ke co-host ya Pak. Ya, Pak admin ya, untuk yang teman
teman dari DLH untuk menjawab pertanyaan dari paparan Pak Asep. Ya, terima kasih banyak Pak Asep. Terima kasih. Mungkin kita langsung saja ke paparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas Frans Sinaga yang mengambil judul Ancaman Sampah untuk Kesejahteraan Anak. Mungkin saya sekilas tentang Mas Frans ya. Mas Frans Sinaga ini dari Wahana Vis Indonesia, sekarang mempunyai posisi sebagai Project Manager untuk program Finla ya. Mas, ini bacanya Finla benar ya? Ya. Yaitu adalah Waste Management Project yang disponsori oleh BMZ, pemerintah Jerman, yang diadakan bersamaan di 3 negara, yaitu Filipina, Indonesia, dan Sri Lanka. Nah, Mas Frans ini mempunyai beberapa interest, yaitu WASH in Emergency, Waste Management, Behavior Change Study. Silakan, floor-nya saya berikan ke Mas Frans, silakan. Terima kasih Mbak Ririn, izin ini ya, share screen ya. Iya, menarik sekali tadi paparan dari Pak Kadis ya. Selamat siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frans Sinaga dari Wahana Vis Indonesia, salah satu LSM di Indonesia yang sebenarnya fokus kami itu adalah untuk kesejahteraan anak seperti itu ya, dan visi kami ini gitu ya, visi kami untuk setiap anak bisa hidup utuh sepenuhnya, dan doa kami itu bisa semuanya bisa mewujudkannya gitu ya, setiap orang, setiap stakeholder gitu ya. Kami bekerja bersama masyarakat, pemerintah, dan donor, lembaga donor, dan masyarakat gitu ya, untuk mewujudkan kesejahteraan anak di tempat kami berada dan melayani seperti itu. Nah, tapi kenapa Wahana Visi melakukan pengelolaan sampah gitu ya? Apa hubungannya sih sebenarnya pengelolaan sampah dengan kesejahteraan anak? Memang ada hubungannya gitu ya. Ternyata setelah kami telaah gitu ya dalam mengerjakan proyek yang sedang kami kerjakan sekarang ini, banyak sekali hubungannya seperti itu ya, dan sangat erat seperti itu. Pertama itu sebenarnya pengelolaan sampah ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang baik ya untuk anak gitu, dan kita tahu bahwa dalam konvensi hak anak, anak itu berhak untuk mendapatkan tempat lingkungan yang sehat dan layak gitu untuk hidup, tumbuh sampai dewasa gitu ya. Dan kemudian sebenarnya pengelolaan sampah yang sedang kita kerjakan juga sekarang gitu ya, programnya menyiapkan lingkungan yang baik untuk masa depan anak cucu kita gitu. Kita nggak mau nanti misalnya Bantar Gebang udah penuh nih, itu akan jadi masalah anak kita gitu ya, generasi-generasi berikutnya gitu. Kalau misalnya nggak mulai dikelola dari sekarang. Dan kemudian mengajarkan dan membiasakan anak untuk melindungi lingkungannya ya, melakukan hal-hal yang nantinya di masa depan mereka juga melakukan hal yang sama gitu ya, peduli akan lingkungannya. Dan itu hal yang sangat penting buat kami karena kembali lagi ya, fokus Wahana Vis Indonesia adalah untuk anak. Nah, apa sih sebenarnya hubungan langsung ya bahayanya kalau misalnya sampah ini nggak terkelola seperti itu. Nah, hak anak yang saya sebutkan tadi itu dalam konvensi hak anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Ini konvensi hak anak sebenarnya pada tahun 90 kita udah ratifikasi ya gitu ya, menjadi undang-undang, dan saat ini kita memakai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 gitu ya. Kemudian direvisi di tahun 2014 di Undang-Undang Nomor 35. Jadi lingkungan yang bersih itu menjadi hak anak, dan kalau misalnya kita nggak ngasih kita orang dewasa, pemerintah, semua stakeholder, ya kita akhirnya melanggar atau tidak memenuhi hak anak ini. Seperti itu. Nah, bahaya yang pertama adalah kalau misalnya sampah itu nggak terkelola dengan baik, akan menjadi tumpukan gitu ya, dan akan menjadi tempat tinggal vektor penyakit, lingkungan tidak sehat. Banyak TPS ilegal gitu ya, mungkin DLH juga sudah melakukan banyak upaya gitu ya untuk menghilangkan tempat-tempat pembuangan sampah ilegal gitu ya,
Karena ini menjadi tempat tinggal vektor penyakit dari lalat gitu ya, kemudian kecoa, tikus gitu. Dan itu bisa menyebabkan berbagai penyakit disentri, diare, tifus, leptospirosis gitu. Dan ini penyakit-penyakit ini akan yang lebih rentan terhadap penyakit-penyakit ini ya anak-anak seperti itu ya, kalau lingkungan makin kotor. Nah, sampah yang menumpuk juga sebenarnya jadi sumber bau yang sebenarnya nggak sedap untuk tinggal di dekat situ seperti itu ya. Jadi ini bahaya yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bahayanya adalah air lindi. Jadi kalau sampah ini menumpuk dan kemudian mungkin terkena hujan atau proses ini ya, biologis yang terjadi di antara sampah-sampah itu gitu ya, kemudian akhirnya menghasilkan air lindi atau licit gitu. Nah, kalau lihat di gambar ini, licit atau air lindi itu bisa mencemari air tanah dan air permukaan gitu ya. Jadi kalau misalnya TPS ilegal itu ada di pinggir sungai misalnya, bukan cuma plastiknya yang bisa jatuh ke sungai kemudian mengalir ke laut, tapi juga ada permasalahan air lindi ini, licit ini gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya TPS yang legal pun kalau tidak terkelola dengan baik misalnya ya, dia sampahnya harus first in first out gitu ya. Jadi bukan tumpukan yang paling atas, terus nanti ada tumpukan di bawah yang nggak terangkut sampai seberapa lama, itu akan menghasilkan air lindi gitu ya. Nah, perlu pengelolaan sampah yang baik untuk menghindari ini gitu ya. Jadi akhirnya nanti nggak akan mencemari air tanah dan air laut. Nah, air lindi ini apa bahayanya seperti itu ya? Nah, dia bisa mengandung logam-logam berat gitu yang nanti akan masuk ke air sumur dan kemudian itu menjadi konsumsi, atau air permukaan gitu ya, yang tempat anak-anak mandi atau mungkin mencuci piring seperti itu ya. Dan dalam penelitiannya kontaminan logam berat ini bisa menyebabkan berbagai penyakit gitu ya, termasuk kanker juga. Itu yang kedua adalah air lindi yang berbahaya ya. Kemudian, nah ini udah menjadi satu hal yang ini ya, yang mungkin booming ya gitu pembahasannya gitu. Sampah plastik yang terbuang ke badan air dan kemudian mengalir ke laut itu akan mencemari laut dan meracuni biota laut. Ini termasuk masalahnya itu bahaya mikroplastik ya dan nanoplastik gitu. Nah, sampah-sampah di laut itu sebenarnya makin lama kan akan makin terpecah-pecah ya, dan akan makin kecil gitu. Dan itu akan dimakan oleh ikan, dan dalam tubuh ikan yang akhirnya ditangkap sama nelayan gitu ya, kita konsumsi gitu ya, akhirnya masuk ke dalam tubuh kita gitu. Dan akhirnya mikroplastik ini akan menyebabkan berbagai masalah dalam tubuh kita, mulai dari masalah pencernaan, ekskresi gitu ya, masalah ginjal, kemudian dapat menyebabkan berbagai jenis kanker juga gitu ya. Dan balik lagi, yang paling rentan adalah anak-anak gitu, karena kalau orang dewasa gitu ya, masa hidupnya sampai akhir hidupnya kan sebenarnya anak-anak lebih panjang gitu ya, kemasukan mikroplastiknya gitu, karena jadi makin lama kita mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi nanoplastik, berarti makin banyak tumpukan mikroplastik yang ada dalam tubuh kita, jadi makin rentan untuk penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi. Gitu. Nah, seperti yang sudah disebut tadi oleh Pak Kadis ya, ternyata polusi udara di Jakarta itu terdapat bagian porsi yang besar itu berasal dari pembakaran sampah terbuka gitu ya, open burning gitu ya. Dan itu PM 2,5-nya tadi itu termasuk yang terbesar gitu ya dari pembakaran sampah terbuka ini. Tapi sebenarnya masalahnya bukan hanya PM 2,5 itu, sebenarnya PM itu partikulat meter gitu ya. Jadi partikulat kecil yang akhirnya terbang ke udara karena dia ringan gitu. Nah, selain berbahaya karena dia partikulat, dia itu bisa mengandung zat-zat yang berbahaya gitu ya, zat-zat yang berbahaya yang ada di layar teman-teman yang bisa lihat gitu ya. Dan ini tergantung sampahnya apa gitu ya.
Dan kadang kan kita membakar sampah pun tercampur ya. Jadi bahan-bahan zat-zat berbahaya ini bisa terikut terbang bersama dengan partikulat matter itu dan menyebabkan berbagai hal juga karena masuk ke dalam tubuh kita melalui pernafasan gitu ya. Jadi dia bisa menyebabkan berbagai jenis kanker, masalah liver, merusak sistem imun gitu ya, merusak fungsi endokrin dan reproduksi, dan berpengaruh pada pengembangan saraf dan perkembangan organ lain pada anak gitu. Jadi balik lagi, sebenarnya orang dewasa akan kena juga, yang paling rentan adalah anak karena pada masa anak-anak lah saraf-sarafnya berkembang gitu ya, dan kemudian organ-organ lain berkembang gitu. Sedangkan ketika orang dewasa gitu ya terkena ini kan akan rusak ya, tetap berbahaya gitu. Tapi pada anak bukan cuma rusak, tapi dia mau berkembang pun nggak bisa gitu ya. Jadi sangat berbahaya kepada pertumbuhan anak. Itu. Jadi pertanyaannya adalah bukan maukah kita mengelola sampah dengan benar gitu ya, tapi ada pertanyaan tambahan seperti itu. Seberapa peduli kita pada masa depan anak cucu kita gitu. Pertanyaan ini berkaitan erat sekali dengan pengelolaan sampah. Apa yang harus kita lakukan saat ini gitu ya? Pemerintah sudah melakukan banyak hal gitu yang meningkatkan pengelolaan sampah di Jakarta, baik itu dari sisi kebijakan maupun implementasinya. Baru-baru ini dikeluarkan Pergub 77 tahun 2020 ya terkait dengan pengelolaan yang berbasis masyarakat lah di tingkat RW. Ini akan mempercepat cara kita untuk mengurangi sampah, kemudian mengurangi pembakaran kayak gitu ya. Karena sampah sudah dipilah, bisa ditabung ke bank sampah seperti itu. Jadi kita perlu dukung nih pemerintah untuk menyukseskan gitu ya pengelolaan sampah di Jakarta. Nah, LSM dan organisasi masyarakat lainnya mungkin dari Dasawisma, kemudian struktur organisasi masyarakat yang lain, sebenarnya bisa jadi katalisator gitu ya, Karang Taruna gitu, dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah gitu. Jadi ada program pemerintah, kemudian LSM dan organisasi masyarakat bisa dukung tuh untuk mempercepat prosesnya, bisa mengakar di masyarakat gitu. Jadi kalau nggak mengakar di masyarakat, maka akan terus tuh pengelolaan kita nggak akan kelar-kelar gitu, karena sumber terbesar dari sampah kita yang ke Bantar Gebang itu sebenarnya rumah tangga gitu, yaitu masyarakat gitu. Bisa sampai 45-50% sampah yang ke Bantar Gebang itu berasal dari rumah tangga gitu. Nah, apa tugas masyarakat gitu? Masyarakat bisa membantu pemerintah dengan memulai memilah sampah dari rumah. Kenapa bisa membantu gitu ya? Dengan memilah sampah dari rumah, timbulan sampah yang terjadi itu yang datang dari rumah kita itu nggak semuanya masuk ke Bantar Gebang gitu, tapi kita bisa serahkan ke bank sampah gitu. Nanti kita dapat uang dari sana, tapi yang utama bukan uangnya ya, tapi timbulan sampah yang ke Bantar Gebang jadi berkurang gitu, karena kita udah kasih ke bank sampah, dari bank sampah nanti akan kirim ke pendaur ulang gitu ya. Jadi akhirnya jadi barang baru lagi gitu ke Bantar Gebang atau mengalir ke laut gitu. Kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah di masyarakat ini sangat penting gitu. Karena balik lagi, timbulan sampah yang terbesar itu berasal dari masyarakat. Sama seperti tadi ya, harusnya dengan memilah sampah, kemudian mengelola dan mengolah gitu ya, sampah organik di composting, sampah anorganik ditabung di bank sampah, sehingga nggak ada yang perlu dibakar gitu, yang residunya dikasih ke tukang sampah gitu ya. Jadi nggak ada yang perlu dibakar. Akhirnya hal-hal yang tadi kita takutkan akan terjadi ke anak kita karena menghirup udara yang tidak sehat bisa gitu. Itu tugasnya masyarakat, orang-orang dewasa gitu ya. Yang kedua adalah kita sebagai orang-orang dewasa juga dan masyarakat secara umum bisa mengajarkan pengelolaan sampah yang benar kepada anak. Efeknya atau manfaatnya mungkin nggak sekarang kita lihat gitu, tapi yang paling besar adalah ketika nanti mungkin anak kita punya anak gitu ya, dan di masa depan mungkin lahan untuk TPA itu udah makin sempit gitu ya, tapi karena kita udah latih anak kita mengelola sampah dengan benar di rumah gitu ya, dari sekarang
itu mungkin di depan ke depannya kita udah bisa kayak Jepang dan Singapura gitu ya, udah tahu pengelolaan sampahnya, kemudian ngurangin sampah udah tahu gitu ya, dan peduli terhadap lingkungan. Akhirnya anak kita juga melakukan hal yang serupa dengan yang kita lakukan sekarang gitu, yaitu mengelola sampah dengan benar. Sehingga nanti kita akan lihat bahwa ada lingkungan yang baik saat ini untuk anak gitu ya, nggak ada asap gitu ya, hasil pembakaran sampah yang banyak sekali kontaminannya gitu ya, dan nggak ada licik gitu ya yang mencemari air tanah dan air permukaan gitu. Tapi juga akan tercipta lingkungan yang baik untuk masa depan anak cucu kita gitu. Jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan tetap masih ada lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat. Kemudian anak mampu dan terbiasa melakukan hal baik untuk melindungi lingkungannya. Ketika anak-anak sudah terbiasa dari sekarang, mungkin ke depannya dia akan kesel gitu ya kalau ada orang dari mobilnya mobil bagus gitu ya, tapi nyampah di jalan tol misalnya, dia udah akan ngerasa kesal tuh. Atau misalnya temannya di sekolah gitu ya, buang sampah sembarangan atau nggak milah gitu, nanti mungkin dia akan jadi agent of change yang bisa menasihati teman-temannya juga gitu. Nah, membakar sampah itu secara terbuka itu berbahaya. Kita udah lihat tadi, dan harusnya kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa mendukung pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menyukseskan pengelolaan sampah di Jakarta. Karena itu akan berhubungan dengan anak kita, anak cucu kita. Mungkin itu sedikit paparan dari saya, Mbak Ririn. Saya kembalikan ke Mbak Ririn. Ya, terima kasih Mas Frans. Ini menarik sekali ya, karena inline tadi yang upaya-upaya yang dijelaskan oleh Pak Asep sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ini sebenarnya mencegah tidak hanya biar tidak lingkungan tidak kotor, tetapi juga kita memikirkan generasi ke depan ya, anak-anak seperti apa gitu, nanti juga habitnya sekarang diubah dari sekarang gitu. Menarik sekali. Nah, ini tadi Mas Frans sudah menyebutkan sedikit tentang untuk pembakaran sampah ya dan polusi udara. Nah, ini kita menuju ke pemaparan selanjutnya, yaitu Prof. Puji Lestari dari Institut Teknologi Bandung yang akan memaparkan tentang sampah dan kualitas udara. Nah, mungkin sekilas ini Prof. Puji ini memang sudah malang melintang ya Prof ya untuk kualitas udara dan pengelolaan limbah ya. Nah, Prof Puji ini dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dan sekarang merupakan guru besar di ITB. Dulu untuk S1-nya didapatkan dari UGM di Jogja ya Prof ya, dari tahun 1986, dan untuk S3-nya beliau menjalannya di Illinois Institute of Technology di Illinois, Amerika Serikat di tahun 1996. Beberapa publikasi yang sudah terbit di jurnal ilmiah internasional maupun lokal itu berkaitan dengan pengelolaan limbah, baik itu udara dan juga limbah cair dan padat ya, Prof ya, kalau nggak salah ya. Ini kalau saya lihat. Oke. Kalau gitu langsung saja Prof Puji untuk memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, ini sudah sore. Para peserta webinar pada siang hari ini. Baiklah, saya akan share screen dulu. Apa nggak mau ya, sebentar. Sudah tampil, Prof? Sudah. Sudah, cuman belum. Nah, ini sudah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ririn, sudah terlihat ya ininya ya. Oke, baiklah, siang hari ini saya mendapat tugas ini dari teman-teman untuk menyampaikan terkait masalah sampah dan polusi udara atau kualitas udara. Jadi pada siang hari ini saya akan menyampaikan bagaimana sih linkage atau implikasi sampah maupun pengelolaan sampah terhadap polusi udara. Jadi sebenarnya tadi sedikit sudah disinggung Mas Frans, Pak Asep ya tentang bagaimana pengelolaan sampah yang kalau Pak Asep tadi pengelolaan sampah di Jakarta, Mas Frans termasuk
dampaknya. Nah, saya sekarang akan membahas implikasinya pengelolaan sampah itu terhadap polusi udara itu seperti apa. Apa saja sih yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah itu terhadap polusi udara? Apakah memang tidak ada dampaknya atau kalau ada seberapa besar? Nah, itu yang sebenarnya ingin dibahas pada siang hari ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ririn, saya itu dari ITB, yang mana saya sebenarnya saat ini sebagai ketua kelompok keahlian pengelolaan udara dan limbah di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Ya, jadi saya memang selama ini memang berkecimpung di bidangnya lebih banyak udara, dan lebih dari 20 tahun ya saya tadi sudah tua, paling tua ini tadi kan lulusnya aja dari tahun 96 itu. Jadi sudah lama sekali memang saya hanya bergerak di udara. Nah, saat ini kita akan melihat kaitannya pengelolaan sampah dengan polusi udara. Mari kita lihat. Nah, ini adalah kalau kita lihat kenapa sih sampah itu perlu ya dan penting gitu ya. Mari kita lihat nih kenapa perlu, kenapa penting sampah. Tadi sudah sebenarnya banyak dibahas sebelumnya, tetapi saya ingin menekankan kembali kenapa sampah itu begitu penting. Jadi kalau menurut data dari Bank Dunia itu bahwa dunia itu menghasilkan sampah itu cukup banyak. Ini sampah domestik aja itu 2 miliar ton per tahun. Ya, jadi 2 miliar ton per tahun itu hanya dari sampah domestik. Belum sampah limbah padat yang lain, ini hanya dari rumah tangga ya, sampah domestik aja 2 miliar ton per tahun. Bisa kita bayangkan jumlah yang cukup besar di dunia. Kemudian juga menurut World Bank itu masih ada sekitar paling sedikit 33% sampah yang tidak dikelola dengan baik dan dikelola dengan aman. Ya, jadi masih banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik dan dikelola dengan aman. Masih ada yang dibuang begitu saja, open dumping atau open burning. Tadi sudah disinggung sedikit sama Mas Frans, ada pembakaran terbuka. Ya, itu juga adalah salah satu yang tidak dikelola dengan baik. Tadi oleh Bank Dunia, menurut Bank Dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Khususnya negara berkembang ya yang masih membakar sampah, membuang sampah ya, open dumping gitu. Kemudian kita juga tahu bahwa sebagian besar dari sampah itu masuknya ke landfill. Hanya sebagian kecil yang di-recycle dan dimanfaatkan kembali. Nah, itu juga apa yang terjadi saat ini. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri itu ada tahun 2020 itu menurut data itu juga dari statistik dan juga Bank Dunia itu 67,8 juta ton sampah per tahun. Ini yang di tahun 2020 di Indonesia. Nah, kemudian juga penting lagi, kenapa penting? Karena memang tadi jumlah sampahnya banyak, kemudian dampaknya terhadap kesehatan, polusi udara, gas rumah kaca juga sangat-sangat besar. Sehingga kenapa ini menjadi penting. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah biaya. Biaya pengelolaan sampah, waste disposal, ini sangat tinggi, sangat mahal. Dan kita juga semua tahu bahwa problemnya itu adalah sebenarnya cost-nya juga tinggi ya kalau kita mau melakukan begitu saja pengelolaan sampah. Tapi di sisi lain saat ini ada kebutuhan energi juga yang sangat tinggi. Nah, jadi bagaimana merubah waste to energy ini juga menjadi bagian yang penting sebenarnya. Waste to energy itu bagian salah satu solusi yang tadi mengurangi sampah dan juga sebenarnya secara tidak langsung bisa mengurangi gas rumah kaca. Ini yang salah satu yang memungkinkan untuk bisa mengurangi polusi udara atau gas rumah kaca. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya di sini bagaimana kebutuhan energi. Saya akan melihat dulu pengelolaan sampah atau limbah itu seperti apa hierarkinya. Ini kenapa nggak mau jalan? Ya. Ini adalah kalau kita lihat ini adalah pengelolaan sampah atau pengelolaan limbah itu ada hierarkinya. Tentu semakin ke atas tentu semakin baik ya. Jadi yang semakin bagus itu tentunya yang paling atas. Kalau memungkinkan tuh dihindari, avoidance itu yang paling baik. Kemudian dikurangi ya seminim mungkin.
Kemudian recovery dan juga recycle, reuse ini juga yang baik. Nah, tetapi kemudian kalau 3 ini sudah tidak bisa dielakkan lagi, masih ada juga samanya, tentunya tadi waste to energy itu menjadi bagian yang cukup baik ya, waste to energy atau yang sekarang terkenal dengan istilah co-processing. Jadi di sini waste to energy ini kalau kita lihat dari urutannya, waste to energy ini ada paling atas ya, setelah setelah ini avoidance, minimization. Maaf, Bu Puji, ini ke-mute. Ya, sudah. Oke. Jadi ini yang tadi yang paling atas itu adalah paling baik. Kemudian waste to energy itu menjadi yang juga termasuk yang baik di antara yang lain. Jadi kalau kita lihat sini ya, co-processing ini kenapa ya ini kok nggak mau bergerak? Ya, co-processing ini juga menjadi bagian yang bagus ya. Waste to energy, co-processing mempunyai tingkat desirability-nya lebih baik dibandingkan dengan insinerasi, dibandingkan dengan landfill atau uncontrolled dumping ya. Jadi di sini menjadi yang bagian yang terbaik sebenarnya kalau kita lihat ini adalah bagian yang terbaiknya. Nah, tapi kalau masih bisa didaur ulang, masih bisa dikurangi, sebaiknya tidak dilakukan ya. Jadi yang harus dilakukan itu adalah sebenarnya yang 3 pertama ini. Ya, jadi ini kenapa saya sampaikan dulu bahwa kemudian kita akan melihat juga bahwa kegiatan-kegiatan ini pengolahan limbah atau pengolahan sampah dengan co-processing, incineration, landfilling atau open burning dan open dumping ini semuanya mempunyai dampak terhadap polusi udara. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya garis bawahi adalah dampaknya terhadap polusi udara. Mari kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat tadi pengolahan limbah secara konvensional yang selama ini sudah ada itu adalah dibuang ke landfill atau ke TPA. TPA landfill itu juga akan menghasilkan emisi yang cukup besar. Termasuk di dalamnya adalah GHG. Nanti akan kita lihat satu persatu apa saja sih emisi yang keluar dari masing-masing aktivitas atau kegiatan di sini. Ya, jadi ini adalah yang tadi ada landfill, ini juga menghasilkan GHG. Kemudian ini open burning, apalagi di sini ada open burning, ini juga akan menghasilkan polusi udara. Emisinya juga sangat tinggi ya dari open burning ini, atau waste burning atau open burning ini juga mempunyai emisi yang cukup besar terhadap polusi udara. Kemudian kalau nggak kita bakar nih, kita nggak masuk landfill nih, nggak kita bakar sembarangan nih, maka kita masukkan ke incinerator. Apakah sudah aman? Tidak juga ya. Setelah masuk ke incinerator ya juga masih ada polusi udaranya di sini. Ada emisinya yang juga cukup besar dari incinerator ini ya. Jadi masih ada juga polusi udara yang dihasilkan di sini. Kemudian apakah kita gunakan sebagai waste to energy, kita konversi saja waste to energy ya. Jadi ini waste to energy bisa pembangkit listrik, tadi tenaga sampah yang tadi Pak Asep juga menjelaskan bahwa ternyata di Bantar Gebang sudah ada tapi masih 100 ton per hari ya. Jadi masih sedikit itu tadi sama masih kecil ya, jadi waste to energy menggunakan PLTS. Kemudian juga co-processing. Co-processing ini juga menjadi salah satu solusi ya. Tapi semuanya juga masih ada. Ini bahkan ada PCDD itu dioksin, furan ya, kemudian CO2 itu ada di setiap proses ini ya. Jadi ini selalu ada GHG di setiap proses ini. CO2 setiap prosesnya itu ada di dalam sini ya, di dalam konvensional pengelolaan yang konvensional ini masih terus ada
Jadi polusi udara tidak bisa kita hindari, dimanapun sebenarnya ada, baik ini walaupun ini nanti mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, jadi kalau ini sebaiknya bisa lebih menurunkan ya, walaupun tidak hilang tetapi masih bisa menurunkan polusi udara dengan pemanfaatan limbah di co-processing. Nah, ini open burning tadi sudah disinggung juga dengan Mas Frans ya, tadi Mas Frans menyinggung juga. Di open burning ini apa sih yang dihasilkan? Karena ini tadi limbahnya, sampahnya sangat beragam, tidak bisa kita kontrol. Maka ada partikulat. Partikulat itu ada yang ukurannya kecil, 2,5 PM 2,5 juga muncul dari open burning. Kemudian ada TSP, total suspended particle, yang ukurannya dari kecil sampai kasar. Itu juga ada. Nah, ini biasanya pembakarannya tidak sempurna di sini. Karena pembakaran tidak sempurna apa? CO-nya juga akan besar. Kemudian ada juga HCl, ada HF, ada SO2. Kemudian ada organik polutan yang ini juga sangat berbahaya ya. Karena di sana banyak nih plastik-plastik misalnya yang juga terbakar gitu, yang dibuang dan dibakar. Masih ada dioksin, furan, itu masih memungkinkan karena suhu pembakarannya tidak tinggi. Nah, ini juga. Kemudian logam-logam berat, trace elements, itu sebenarnya juga muncul dari open burning ini. Ini yang kita harus hati-hati, diingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan karena dampaknya cukup besar terhadap kesehatan kita sendiri, juga polusi udara secara umum akan memberikan dampak langsung kepada kesehatan. Kemudian sebenarnya sudah ada diatur ya, sudah ada enforcement-nya untuk open burning ini yang dilarang. Ada di Jakarta itu ada Local Government Regulation nomor 2 tahun 2005. Ini juga tentang pelarangan pembakaran. Tapi apakah hilang? Sebenarnya enggak. Jadi kalau kita lihat ini tidak hilang ya. Jadi setelah di-ban juga ternyata masih ada orang membakar sampah. Masih kita temukan, sebenarnya kita menemukan beberapa tempat yang membakar langsung ya. Tapi saya cari foto nggak ketemu. Sebenarnya kita pernah dapat dari anak-anak itu ya, dari mahasiswa yang waktu itu mengukur, menemukan juga ada pembakaran sampah di sekitar tempat kita sampling. Ya, jadi walaupun sudah dilarang, hanya masih ada. Nah, kemudian yang incinerator, kalau kita sudah di-ban tadi itu masuk ke incinerator aja. Masuk incinerator kalau kita incineratornya tidak menggunakan air pollution control yang bagus, itu juga sama. Dari incinerator ini juga akan menghasilkan polusi udara yang cukup besar. Bahkan ini kalau kita lihat nih incinerator nih, kalau uncontrol bisa seperti ini ya. Kalau kita lihat warnanya, ini apakah kita bisa yakin bisa mengontrol incinerator ini semuanya dengan menggunakan air pollution control yang baik. Nah, ini juga begitu, PM 2,5-nya akan tinggi, kemudian heavy metals, kemudian ada dioksin, furan, NOx-nya juga akan tinggi di sini. Kemudian biasanya HCl, HF, SO2 ini juga akan tinggi karena yang dibakar ada plastik, ada segala macam ya di sini yang dibakar di dalam incinerator sendiri. Nah, bagaimana mengontrolnya? Kita harus yakinkan bahwa di sini itu ada air pollution control yang memadai. Ada injeksi amonia untuk selective catalytic reduction di sini. Ada dry FGD, flue gas desulfurisasi, ada karbon aktif, dan juga ada fabrik filter dan seterusnya. Ini yang akan bisa mengontrol incinerator. Landfill juga begitu. Jadi kalau ada landfill itu juga sama. Landfill itu jumlahnya banyak, tapi landfill itu yang paling besarnya adalah gas rumah kaca. Di sana ada gas metana dan juga gas CO2. Tetapi ada juga partikulat ya yang muncul di landfill. Mau tidak mau ada partikulat juga. Kalau dilihat dari tumpukan seperti ini, kita bisa bayangkan diukur di situ. Kita pernah mengukur di daerah
di dekat landfill ya, itu juga ada partikulat. Dan lebih lagi ada kebauan dan potensi global climate change itu ada di landfill juga. Ya. Jadi banyak sekali dampaknya. Nah, yang terakhir di sini pengelolaannya adalah waste to energy, bisa sebagai PLTSA, bisa sebagai co-processing tadi, itu adalah waste to energy. Ini adalah contoh waste to energy yang sudah dilakukan di Indonesia. Banyak industri semen yang sudah melakukan waste to energy. Kebetulan saya ikut mengawal dari tahun 2008 ya, terkait dengan penggunaan waste to energy di industri semen. Dan kita juga sebenarnya di ITB mengukur emisi dioksin furan dari setiap TBT atau membakar limbah atau membakar sampah. Itu semuanya harus dilakukan uji. Karena apa? Karena memang dampaknya juga luar biasa. Artinya dia menghasilkan polutan-polutan yang sama. Tadi saya sebutkan ada PM2,5 tadi, ada CO, ada dan semuanya, heavy metals, dioksin, furan. Nah, ini kita ukur. Setiap mau izin ke KLHK membakar sampah, ini sampah ya ini municipal solid waste. Ini juga di salah satu industri semen yang saya ambil karena waktu itu kita terlibat, sudah cukup terlibat aktif di dalam pengelolaan sampah dengan atau limbah dengan co-processing. Ini juga salah satu di semen di Jawa Timur, saya nggak usah nyebut namanya, ini juga ya, jadi saya juga ikut di sini waktu itu. Kemudian tetapi punya kelebihan tentunya kalau kita lihat digunakan sebagai co-processing itu bukan berarti tidak ada emisinya, jelas ada ini semua. Tetapi biasanya konsentrasinya bisa lebih rendah. Kenapa? Karena industri semen co-processing ini temperaturnya sangat-sangat tinggi, diolah pada 1400 derajat. Nah, kalau suhunya tinggi, biasanya akan terjadi destruksi untuk polutan seperti organik ya, senyawa organik, PCB, ada dioksin, furan, ini akan terdestruksi pada temperatur di atas 1000. Ya, jadi ini kalau partikulat seperti industri semen kita tidak ragu, mereka punya fabrik filter yang bagus, electrostatic precipitator yang bagus, ya, ada SCR yang juga bagus untuk NOx reduction. Ya, tapi ini semuanya masih ada emisi yang dikeluarkan, namun dengan membakar limbah sebenarnya mengurangi potensi emisi yang lain. Ini kelebihannya. Nah, ini juga beberapa teknologi untuk waste to energy teknologi, tapi saya mungkin tidak harus menjelaskan ini. Ini juga banyak waste to energy teknologi yang juga sebenarnya menghasilkan limbah. Di sini ada air pollution control-nya banyak nih. Ada NOx removal, ada mercury, dioksin removal system harus ada, acid gas removal, particulate control removal. Ya, ini adalah 1, 2, 3, 4 yang saya sebutkan. Ini diperlukan kalau kita akan menggunakan waste to energy system. Nah, ini kalau kita lihat berapa banyak sih kontribusi sampah terhadap polusi udara, ini di DKI. Di DKI itu dari hasil studi kita itu juga menggambarkan cukup besar kontribusi sampah terhadap polusi udara. Ini di daerah salah satunya di Lubang Buaya, ini ada open burning saja 11%. Ini kita belum melihat yang lain ya, belum yang incinerator dan lain-lain. Dari open burning aja kontribusinya terhadap PM2,5 itu 11%. Tadi Pak Asep menyebutkan tahun 2005 5%. Ini tahun 2019 ya. Ini 11%. Ini juga begitu baik di musim kemarau maupun di musim penghujan itu juga ada 11% ya. Ini di Lubang Buaya. Jadi ini cukup tinggi kontribusi sampah terhadap polusi udara di DKI. Ini nah, tapi kalau di US itu juga besar ya, solid waste disposal ini kontribusinya juga sampai 9%, 9,7% terhadap total air pollution burden ya. Jadi ini beban di polusi udara ini juga sekitar 9,7. Kemudian ini saya lewatin. Kemudian juga bagaimana kontribusinya terhadap global climate change.
Jadi tidak hanya atau solid waste itu tidak hanya punya kontribusi terhadap polusi udara, tapi juga jelas punya kontribusi terhadap gas rumah kaca. Ya. Jadi di laporan World Bank itu ada pengaruhnya ya. Jadi kalau solid waste kontribusinya 5% terhadap total global emisi GRK atau sekitar 1,6 miliar ton karbon dioksida ekuivalen itu dihasilkan dari solid waste. Di Indonesia itu tahun 2020 kontribusi limbah, sektor limbah itu ada sekitar 10%. Sektor limbah itu sekitar 10%. Jadi besar kontribusinya terhadap polusi udara, terhadap GRK itu cukup besar. Nah, ini saya ingin menunjukkan bagaimana kalau pemanfaatan limbah melalui co-processing, melalui waste to energy itu sebenarnya paling baik di antara yang lain. Nah, ini kalau misalnya ada tadi limbah di landfill itu sekitar 70%. Tadi Pak Asep juga menyebutkan demikian. Kemudian open burning sekitar 5%, saya kira ya. Nah, ini juga masing-masing menghasilkan gas rumah kaca. Ini case tadi. Saya memberikan satu contoh case saja. Menghasilkan gas rumah kaca. Saya nggak menghitung polusi udaranya, ini kita hitung CO2-nya saja. Dia menghasilkan CO2 dan metan di sini. Kemudian di sini open burning juga menghasilkan CO2 tentunya. Nah, tetapi kalau industri semen pakai bahan bakar batu bara juga menghasilkan CO2. Nah, kalau dua ini tidak dibakar, tidak dibuang di landfill, tidak dibakar di open burning, tapi kita gunakan sebagai alternatif bahan bakar, baik itu di pembangkit atau di industri, saya kira itu bisa mengurangi jumlah emisi. Jadi tadinya di landfill, ini kita hitung dari sampah tahun 2012. Di landfill itu ada 34,9 juta ton CO2 ekuivalen. Open burning atau waste burning itu 3,7 ton. Kalau industri semen sendiri hanya menggunakan batu bara juga menghasilkan 27 juta. Ini pakai juta loh ya. Ini tidak hanya ton ya, tapi ada jutanya di sini. 10 pangkat 6 di sini. 27 juta ton. Nah, tapi kalau ini dan ini dibakarnya di sini, otomatis ini akan mengurangi jumlah bahan bakar batu bara tadi. Jadi ini akan menghasilkan CO2 juga, tapi tidak ada lagi yang ada di landfill dan tidak ada di waste burning. Sehingga sebenarnya dari sini kita lihat nih pengurangannya berapa. Ya, jadi lumayan. Kalau ini landfill, waste burning, sampah yang dibuang di sini dibakar di industri atau di pembangkit, sebenarnya ada reduksi gas rumah kaca sebesar 7,5 juta ton per tahun ya, dari penggunaan bahan bakar dari sampah yang digunakan sebagai bahan bakar. Nah, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan, tapi ini sebelumnya saya tunjukkan dulu bahwa ini adalah emisi dioksin yang kita ukur bertahun-tahun. Kita kami ngukur dioksin furan itu dari tahun 2009 sampai 2020 ya, kita ukur, tapi memang konsentrasinya kecil tapi ada ya. Jadi konsentrasinya masih jauh di bawah baku mutu, tapi ini adalah ada dioksin dan furan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya dapat simpulkan bahwa jumlah sampah di Indonesia cukup besar dan mempunyai potensi untuk pencemaran udara yang juga cukup besar. Sampah mempunyai kontribusi yang signifikan baik pada polusi udara ataupun ke gas rumah kaca. Setiap pengelolaan sampah masih menghasilkan polusi udara dan gas rumah kaca yang cukup besar. Waste to energy, co-processing tadi Bu, adalah alternatif disposal yang lebih ramah lingkungan, membantu program pemerintah dalam pengurangan proses open dumping dan open burning. Kemudian co-processing juga dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam, coal, batu bara tentunya ya, dan dapat membantu program pemerintah dalam menurunkan GRK. Dari semuanya yang paling baik adalah kalau kita bisa mencapai zero waste. Zero waste itu yang paling penting ya, kalau kita bisa hindari, bisa kita minimalisasi, bisa kita kurangi, itu yang terbaik. Tapi ini dari yang tidak baik, yang terbaik dari yang ada. Ini
saya bilang waste to energy atau co-processing. Circular economy, ya, terus kita menggunakan limbah, ya tidak ada lagi, sehingga menjadi zero waste karena kita terus memanfaatkan, sehingga dengan circular economy kita bisa sampai kepada zero waste, dan itu sebenarnya yang terbaik. Baik, terima kasih. Ini adalah Jakarta clean air. Jadi kalau Jakarta punya udara yang bersih seperti ini harapan kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ririn. Ya, terima kasih banyak Bu Puji. Menarik sekali ya ini dari dari awal sampai akhir bagaimana mengelola sampah ya, apalagi yang volumenya besar ya, dan bagaimana caranya biar berkontribusi pada bersihnya udara terutama di Jakarta. Nah, terima kasih banyak Prof. Puji. Ini mungkin saya panggil panelis dua yang lain, Mas Frans dan mungkin perwakilan dari Bapak Asep. Mungkin Bu Rita kali ya, bisa Bu Rita mewakili Pak Asep? Iya, siap. Ya, siap. Mungkin di spotlight untuk Bu Rita. Ini saya serahkan ke peserta. Jika ada pertanyaan, mohon raise hand. Langsung saja nanti akan saya minta untuk unmute mic-nya. Silakan. Dan jika ada pertanyaan dan mungkin tidak mau ngomong gitu, bisa dikirimkan melalui chat. Begitu. Nah, mungkin ini saya ada satu pertanyaan untuk dari Mas Marcel untuk Pak Asep tadi. Mungkin sekarang Bu Rita ya. Nah, ini urusan sampah ini kan lintas sektor ya. Secara OPD mungkin tidak hanya murni urusan DLH saja, tetapi terkait OPD lain. Apakah di DKI ada semacam kelompok kerja lintas OPD yang selama ini rutin membahas masalah pengelolaan sampah? Begitu. Terima kasih katanya. Silahkan Bu Rita, apakah bisa dijawab? Masih belum unmute. Masih mute ya, Bu Rita? Ya, terima kasih Bu Ririn. Selamat sore Ibu Puji dan Mas Frans. Juga teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Untuk Mas Marcel, terima kasih. Ada pertanyaan terkait OPD lain ya yang terlibat dalam pengelolaan sampah yang ada di DKI Jakarta. Apakah memang rutin melakukan pembahasan ya terkait pengelolaan sampah itu sendiri. Nah, untuk OPD lain sebenarnya yang terkait dengan pengelolaan sampah itu lebih dekat ke kelurahan dan kecamatan sebenarnya, termasuk juga wali kota mungkin ya, Bu. Apalagi terkait dengan adanya penilaian kinerja pengelolaan sampah bagi kota-kota ya, dalam hal ini biasanya digunakan untuk adipura ya biasanya. Nah, ya selama ini koordinasinya masih dengan teman-teman kelurahan maupun dengan kecamatan, Bu. Termasuk juga kepada wali kota gitu. Terkait OPD lain di luar pemerintahan wali kota, kelurahan maupun kecamatan tersebut, itu kalau memang ada keterkaitannya baru dikoordinasikan. Nah, terkait ada Insgub sebenarnya di DKI itu adalah Insgub 107 terkait upaya mendorong semua gedung pemerintahan maupun OPD yang ada di DKI Jakarta juga ikut berpartisipasi dalam hal pemilahan dan pengurangan sampah ini. Mungkin itu Bu Ririn dan Mas Marcel. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bu Rita atas jawabannya. Ini saya ingatkan lagi untuk peserta, silahkan mengirimkan pertanyaan di chat atau raise hand ya. Nanti akan saya panggil namanya. Pertanyaan selanjutnya untuk Prof. Puji dari Yudit Vega. Dari segi lecetnya sendiri, potensi gaseous emission ada apa saja ya, Bu Puji? Terima kasih banyak. Silahkan. Bu Puji masih mute?
Ya. Gimana Mbak Ririn? Untuk limbah lacetnya sendiri, potensi gases emission-nya ada apa saja? Licet maksudnya? Ya. Air lindinya mungkin. Oh ya, air lindi ya. Ya, biasanya itu CH4 ya. Jadi metana ya. Biasanya kalau dari air lindi itu biasanya gas metannya yang cukup tinggi. Makanya kenapa dari landfill nanti ada air lindinya itu biasanya gas metannya yang sangat tinggi. Kalau dari itu sehingga kenapa landfill itu tadi GHG-nya potensi gas rumah kacanya sangat tinggi juga karena metannya. Ya karena metan itu juga sebenarnya kan potensial global warming-nya itu kan 25 kali dibandingkan dengan CO2. Makanya jadi tinggi ya kalau kita hitung tadi dari hitungan saya juga dari landfill itu cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain. Baik, terima kasih banyak Bu Puji. Berarti ini juga CH4 ya yang paling penting ya dari air lindi ya Bu. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain dari peserta? Silahkan raise hand. Kalau tidak, ini saya yang bertanya nih. Nah, ini saya ada pertanyaan untuk Mas Frans nih. Jadi tadi kan ada beberapa disebutkan untuk organisasi lain menjadi katalis atau kolaborator begitu ya. Nah, bisa diberikan contoh nggak mungkin dari WVI sendiri selama ini mungkin tidak hanya Jakarta tetapi juga daerah lain seperti apa sih perannya dan mungkin untuk organisasi lain atau mungkin masyarakat seperti apa sih peran-perannya gitu untuk pengelolaan sampah yang baik. Kalau tadi Bu Puji ini ya cita-citanya zero waste ya Bu ya. Silakan Mas Frans. Iya, terima kasih Mbak Ririn. Jadi menyadari ya bahwa timbulan sampah yang masuk ke TPA gitu ya, itu bisa 45 sampai 50% itu dari rumah tangga gitu. Dan lembaga pemberdayaan masyarakat itu LSM seperti Wahana Visi, WRI seperti LSM lain itu sebenarnya bisa jadi katalis untuk mempercepat kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagai contoh misalnya tahun lalu Wahana Visi itu meneliti apa sih gap yang terjadi antara peraturan-peraturan yang ada di Jakarta terkait dengan persampahan itu dengan di lapangan kayak gitu ya. Akhirnya kita menemukan lumayan banyak lah ya keluhan-keluhan masyarakat, kemudian misalnya kami nggak tahu nih peraturan ini kayak gitu ya. Karena memang pandemi waktu dikeluarkan Pergub 77 misalnya langsung pandemi kan, dan kita cuma bisa ketemu online nih, jadi nggak luas gitu, nggak luas sosialisasinya, nggak bisa menjangkau sampai ke akar-akarnya, sehingga akhirnya kita ngobrol gitu ya dengan DLH, dengan Bu Rita dan teman-teman gitu ya, akhirnya tercetus nih bikin video animasi yang tadi ya, yang kita nonton di awal gitu ya. Akhirnya ini memudahkan informasi terkait dengan peraturan-peraturan yang ngejelimet kalau dibaca kan dalam bentuk PDF itu siapa sih yang ini masyarakat gitu ya yang mau baca gitu ya secara teliti. Tapi akhirnya kita coba pikirin gitu ya, diskusi dengan teman-teman DLH, kemudian teman dari DCA juga ya. Ya udah kita bikin media yang lebih mudah gitu dimengerti gitu. Akhirnya kita bikin video animasi itu dan mudah-mudahan ini akan bisa lebih efektif ya menjangkau masyarakat yang sebenarnya ya kebutuhannya itu gitu ya, gampang diserap kayak gitu. Nanti kita mungkin akan lebih banyak lagi berkolaborasi dengan WRI mungkin, dengan LSM lain, tapi yang terutama dengan DLH juga gitu untuk mengejawantahkan semua peraturan itu kita terjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana gitu. Nah di situ bisa tuh teman-teman LSM. Tapi bagian ketika kami turun ke lapangan nggak cukup juga cuman kita bikin gitu ya. Ada ibu-ibu yang paling efektif sebenarnya ibu-ibu PKK, ibu-ibu dasawisma gitu ya. Ketika kita gerakkan, kita ajarin mereka dikit gitu ya. Kemudian mereka udah percaya diri nih untuk ceritain terkait dengan pengelolaan sampah yang benar dan keuntungannya misalnya gitu ya, mereka akan lebih cepat tuh nyebarinnya dari mulut ke mulut gitu. Teman-teman kader PKK dan dasawisma ini. Jadi sebenarnya
kolaborasi dari semua stakeholder itu sangat penting gitu. Jadi pemerintah bikin peraturan yang menjadi dasar pijakan implementasinya gitu ya. Kemudian semua elemen stakeholder yang lain, OPD, kelurahan gitu ya, sama masyarakat ngelakuinnya gitu. Dan muncul LSM itu bisa berperan sebagai yang mempercepat prosesnya gitu ya, yang lihat meneliti secara kecil-kecil mana sih sebenarnya praktik baiknya gitu. Nah, nanti kita akan share ke rekan-rekan yang lain kayak gitu, stakeholder lain. Gitu sih Mbak Ririn. Oke, terima kasih banyak, menarik sekali. Ini saya ada 2 pertanyaan follow up, satu buat Mas Fran dan satu buat Bu Rita, 3 ding sama Bu Puji juga. Jadi follow up yang dari tadi menarik sekali untuk sosialisasi ya ke masyarakat. Animasi tidak cukup, poster tidak cukup gitu kan, ibu-ibu PKK yang bisa menjadi agent of change ya istilahnya kan, karena memang di Indonesia masih dominan perempuan gitu ya yang mengatur sampah dan lain sebagainya. Kira-kira pada saat berinteraksi dengan ibu-ibu PKK, keywordnya apa tuh untuk biar mereka sadar gitu. Jadi kan ada tuh beberapa keyword yang nggak masuk gitu ternyata gitu. Nah ini kalau yang bisa mengubah perilaku tuh keywordnya apa Mas? Oh iya, kami baru saja, sebenarnya ini belum diselesaikan ya laporan penelitiannya ya. Kami lagi bikin barrier analisis apa sih sebenarnya halangan masyarakat berubah perilaku gitu. Yang kita teliti itu ibu-ibu gitu ya. Jadi sebenarnya yang bikin mereka mau dan mudah sekali memilah sampah itu sebenarnya karena ada keuntungan gitu ya. Kalau mereka jadi anggota bank sampah, mereka dapat penghasilan tambahan dari sana gitu. Kita nggak bisa menafikan itu bahwa uang atau imbalan dari situ akan menjadi pendorong yang baik gitu ya. Nah, tapi kemudian ada faktor yang kedua gitu, dukungan dari suami gitu dan anak-anak gitu. Dan itu jadi ini ya, jadi oh iya ya, ternyata nggak cuma uangnya ini nih gitu, tapi dukungan dari suami, kemudian tetangga gitu yang nggak nyinyirin, ngapain sih milah sampah kayak gitu. Kemudian anak yang akhirnya bantu milah kayak gitu, itu menambah semangat untuk ibu-ibu yang biasanya ngelola sampah di rumah gitu. Jadi sasaran ketika kita bikin studi barrier analysis ini, yang analisis penghalang perubahan perilaku ini, ternyata ada faktor-faktor yang selama ini kita nggak duga gitu ya. Selama ini kan kita nambah pengetahuan gitu melalui poster, melalui ini, ternyata itu berpengaruh, tapi ada yang lebih signifikan nih gitu, yang ininya gitu, yang buat dia mau berubah perilaku gitu Mbak Ririn. Oh, menarik banget nih. Nah, ini ini saya akan lempar ke Bu Rita. Ini kan ada non-profit atau mungkin lembaga non pemerintah yang melakukan kajian-kajian gitu. Nah, itu temuan-temuannya untuk kolaborasi itu sejauh mana sih mengubah strategi pendekatan pemerintah gitu untuk mensosialisasikan peraturan-peraturannya atau mungkin upaya untuk mengelola sampah di rumah tangga, Bu Rita? Baik, terima kasih Bu Ririn. Terkait kolaborasi ya dengan banyak lembaga-lembaga masyarakat ya, LSM, NGO, kemudian juga banyak komunitas-komunitas lain ya yang ikut terlibat juga membantu di DKI dalam hal pengelolaan sampah. Itu memang sangat terasa sebenarnya, sangat terasa impact-nya bahwa gini, pemerintah tidak tidak mampu secara keseluruhan untuk melakukan itu, sehingga butuh kolaborator juga untuk ikut membantu dalam hal mendorong ataupun bersosialisasi dan mengedukasi masyarakat untuk bisa melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik ya tentunya. Nah, kolaborator ini sangat penting sebenarnya, dan kita juga sebenarnya pengen masih lebih banyak lagi kolaborator lain yang bisa membantu DLH ataupun DKI ya dalam hal ini untuk mendorong partisipasi masyarakat, partisipasi aktif masyarakat, dan kebanyakan juga dengan adanya kolaborator mau dari LSM, dari NGO itu
apa namanya ya, kemasannya mungkin menarik ya, karena apa namanya, teman-teman ini kan banyak juga dari apa namanya anak-anak muda yang cukup keren-keren juga, yang pada akhirnya membuat tertarik ya masyarakat untuk bisa apa namanya ikut melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan baik, seperti itu. Mbak Ririn. Jadi terima kasih banyak ya Mas Frans, DCA, banyak lagi komunitas-komunitas lain yang membantu kami di DKI ya. Bahkan banyak CSR juga mulai banyak nih Bu Ririn. Kami ada namanya KSBB, kegiatan sosial berskala besar persampahan. Disitulah teman-teman kolaborator bisa ikut membantu DLH. Nah, kami juga sedang mendorong juga semakin banyak kolaborator. Itu kami berharap harapan DKI Jakarta untuk melaksanakan Pergub 77 ya dalam hal ini yang sedang kita terapkan dengan target tahun ini 50% RW bisa bergerak semua. Nah, itu kami berharap bahkan banyak ke depannya banyak kolaborator lain ikut terlibat di dalamnya. Demikian, Mbak Riri. Baik, siap Bu Rita. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ini sebelum saya bertanya ke Bu Puji, ini sudah ada 2 pertanyaan dari peserta. Saya bacakan dulu. Ini dua-duanya untuk Bu Rita. Jadi maaf Bu Rita, ini ada 2 pertanyaan gitu. Pertama dari Utar, bagaimana upaya DLH DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah medis dan sampah masker pada khususnya sejak pandemi COVID ini? Nah, itu mungkin itu dulu, nanti pertanyaan selanjutnya saya bacakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini masa pandemi ya, pastinya sangat banyak sampah-sampah atau limbah medis, khususnya masker ya pada masa ini. Nah, DLH sudah sedang menerima semacam permohonan dari masyarakat untuk menjemput sampah-sampah limbah medis tersebut dengan melibatkan seluruh Sudin yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan bahkan di beberapa kota, di kecamatan dan ada di beberapa kota itu yang memiliki TPS B3 gitu. Nah, bahkan kami sudah juga melakukan semacam sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara menangani sampah limbah medis ya, khususnya masker ya, karena sangat banyak sekali masker. Dan sampah-sampah itu akan dikelola oleh DLH sendiri bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti itu. Jadi kalau teman-teman maksudnya masyarakat pun gitu ya yang ada di DKI Jakarta, apabila ada limbah medisnya yang harus dijemput, itu bisa menghubungi DLH. Terima kasih Bu Rita. Mungkin ada kontaknya gitu, nomor atau apa gitu DLH-nya. Oh iya, sebentar saya tanyakan dulu ya. Saya mintakan dulu ke teman-teman. Nanti kalau memungkinkan saya kirim melalui kolom chat ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Rita. Ini untuk pertanyaan selanjutnya buat Bu Rita lagi, Bu. Dari Ibu Heni Kusuma. Pertanyaannya adalah sampah di DKI Jakarta kan bukan hanya dari Jakarta saja. Bagaimana koordinasi DLH Jakarta dengan DLH di daerah sekitar dalam pengelolaannya? Nah, ini memang isu semuanya, polusi udara juga, sampah juga begitu gitu. Nah, mungkin untuk sampahnya gimana, Bu Rita? Silakan. Bu Ririn, terkait koordinasi ya dengan daerah-daerah sekitar yang ada di DKI Jakarta, dalam hal ini mungkin khusus ya Depok, Bogor gitu ya. Koordinasi secara program itu saya belum ada sih ya secara program yang harus dilakukan, namun koordinasi secara diskusi atau itu pun tetap dilakukan, Bu. Nah, satu lagi dengan Bekasi juga ya. Nah, kalau secara pernah ada kami dengan DIM ya waktu itu juga. Itu juga pernah dilakukan koordinasi. Nah, sebenarnya itu kan ada BKSP ya kalau nggak salah itu ya, yang badan
saya lupa. Yang ini yang kolaborasi antara Jakarta, Jabodetabek ya kalau nggak salah gitu. Nah itu kalau khusus sampah itu memang kolaborasinya nggak pernah ada rutin juga sih sebenarnya gitu. Namun ketika ada hal-hal khusus mungkin baru kita berkoordinasi gitu. Mungkin itu Bu Kiri. Baik, berarti secara rutin ya Bu ya berkoordinasi, apalagi untuk yang TPST Bantar Gebang kan juga di luar Jakarta juga ya. Dengan Bekasi ya, dengan Bekasi itu tetap, kalau dengan Bekasi tetap rutin Bu, karena memang ada lokasi kami yang ada di lokasi Bekasi gitu, itu selalu dikoordinasikan. Ya, untuk selanjutnya ini dari Bu Ana dari IPB. Ini mungkin menyampaikan ya, sepertinya sudah ada kajian terkait kebauan, terutama sebaran kebauan dari Bantar Gebang sebagai lokasi landfill sampah dari DKI Jakarta. Karena pernah di suatu lokasi sekitar salah satu perumahan di Cibubur, menurut masyarakatnya rutin tercium bau sampah dari lokasi landfill tersebut. Nah, ini mungkin kalau misalnya dibutuhkan kajiannya bisa menghubungi Bu Ana ya dari ITB. Tapi saya ingin bertanya nih, nah ini ini kan untuk bau, ini mungkin keluar dari ini ya percampuran sampah organik, anorganik dan lain sebagainya. Ini saya ingin bertanya ke Bu Rita, Mas Frans dan juga Bu Puji sebenarnya. Ini dari persepsi masing-masing, kalau dari Bu Ana mungkin dari Jakarta upayanya seperti apa sih untuk meminimalisir bau tersebut? Itu yang untuk Bu Rita. Untuk Bu Puji, kira-kira kalau misalnya dari kajian akademisi, ini kan salah satunya juga menimbulkan tadi Bu CH4 ya, kalau dari organik ya, yang menimbulkan bau tidak sedap, lalu juga gas yang untuk GRK gitu. Nah ini bagaimana sih secara akademis untuk mengatasinya atau mungkin mengurangi paparan kebauan tersebut. Nah kalau untuk Mas Frans, ini kalau misalnya dari teman-teman komunitas atau mungkin dari VVI sendiri, pernah nggak sih ada juga untuk yang berkaitan kajian tentang berkaitan keluhan kebauan sampah ini? Mungkin dari Bu Rita dulu, silahkan. Baik, Bu Ririn, upaya yang dilakukan terkait meminimalisir ya kebauan tadi, sebenarnya di TPA Bantar Gebang itu atau TPST yang kita sebutnya tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi di sana sudah cukup banyak ya upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan pengolahan sampah yang sudah menggunung yang ada di TPA Bantar Gebang. Nah, salah satu upayanya adalah dengan ada IPAS di sana juga ya, ada IPAS sehingga mengalirkan licit-licit yang ada di tumpukan-tumpukan sampah yang ada di Bantar Gebang. Kemudian juga diupayakan menanam pohon, juga ditanam pohon di sekitar Bantar Gebang itu, pohon-pohon besar untuk juga mendorong atau berupaya untuk menghilangkan ya sedikit kebauan. Kemudian diupayakan juga ada di Bantar Gebang itu ada semacam geomembran gitu ya untuk mengumpulkan gas metan yang diolah di powerhouse ya. Seingat saya juga itu bagian salah satu juga berupaya untuk melakukan upaya pengurangan bau ya di sekitar Bantar Gebang. Itu sih yang sudah dilakukan upaya-upayanya, dan juga satu lagi kendaraan angkut sekarang udah mulai beralih ke kompaktor sehingga licit itu tidak mencemari ya di jalan maupun area di sekitar masuk ke Bantar Gebang. Jadi licit sudah tidak menimbulkan diupayakan tidak menimbulkan bau pada saat membawa sampah itu sendiri begitu. Bu Riri, demikian. Ya, terima kasih banyak Bu Rita atas jawabannya. Ini saya ingin bertanya ke Bu Puji, kalau secara sains Bu, untuk pengurangan licit ini tuh seperti apa gitu untuk meminimalisir bau gitu. Apakah sudah ada teknologinya gitu tadi selain yang sudah disebutkan oleh Bu Rita dari upaya-upaya Pemprov DKI? Ya, terima kasih Mbak Ririn, Bu Ana tadi ya pertanyaannya.
sebenarnya tadi Bu Rita sudah menyebutkan beberapa usaha-usaha. Nah, bau itu bisa dilokalisir sebenarnya. Kita harus tahu dulu sumbernya, seberapa luasnya. Kemudian apakah memungkinkan kita pakai hood ya secara kontrol, itu sebenarnya masih memungkinkan untuk dilokalisir. Cuma memang kita harus tahu dulu sumbernya, seberapa luas area yang memang muncul licin, atau licin itu kan sebenarnya bisa disalurkan, diarahkan, tidak terbuka ya. Nah itu sebenarnya bisa dibuat menjadi satu aliran yang tertutup misalnya. Nah itu juga sebenarnya bisa dilakukan. Kemudian juga sebenarnya kalau dia sudah menghasilkan gas metan itu kan juga bisa sebagai bahan bakar. Itu kan bisa dialirkan sebagai untuk ke rumah tangga, misalnya untuk memasak dan sebagainya. Ya itu sebenarnya masih bisa dilakukan itu. Makanya biasanya gas metan itu kalau yang dari landfill itu kan masih bisa dimanfaatkan, harusnya disalurkan untuk bahan bakar sehingga tidak harus menimbulkan bau yang tercecer atau terbuka ya, itu bisa dilokalisir. Saya kira itu adalah isu utamanya karena ini memang tempatnya di landfill, bukan di satu tempat industri, tapi bisa dilokalisir. Kemudian apakah bisa menggunakan cover hood, kemudian dialirkan satu tempat, atau licinnya itu dibuat aliran tertutup ya, atau kemudian gas metannya langsung dialirkan masuk ke dalam penggunaan langsung ke rumah tangga atau ke tempat yang lain. Saya kira itu yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah bau yang ada di landfill. Oke, baik Bu Puji, terima kasih banyak. Ternyata ada juga solusinya, itu lebih long term ya Bu ya, untuk yang tadi ya, kalau saya lihat ya. Selanjutnya untuk Mas Frans, ini pertanyaan saya. Apakah sudah ada riset mengenai hal ini, dan mungkin kalau misalnya ada komunitas yang berkontribusi juga untuk mengurangi bau-bau ini, terutama dari licit tadi. Silahkan. Iya, di awal program, sebelum kami memulai program PINLA ini, kami melakukan survei KAP gitu ya. Jadi kita ukur knowledge-nya masyarakat, terus attitude-nya gitu ya, pengetahuan dan sikapnya terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian kita ukur juga praktiknya gitu ya. Nah ternyata hasil penelitian kami sebelum pas mau memulai program ini adalah K dan A-nya itu knowledge dan attitude-nya, pengetahuan dan sikapnya itu tinggi gitu. Masyarakat tahu kalau misalnya mereka nggak milah sampah atau nggak mengelola sampah dengan baik, itu akan menumpuk di TPS, akan menumpuk di Bantar Gebang kayak gitu ya. Kemudian sikapnya mereka sebenarnya mereka nggak mau gitu ya, mereka nggak setuju atau nggak suka lah kayak gitu ya kalau ada tumpukan sampah. Nah tapi praktiknya ini tetap rendah kayak gitu. Jadi agak timpang nih antara pengetahuan dan sikap dengan praktiknya masyarakat gitu. Jadi kenapa itu kami masuk gitu, kemudian ngelihat kami teliti lagi apa sih sebenarnya menghalangi kayak yang tadi yang saya ceritain ya. Ternyata dalam studi kami yang terakhir gitu terkait dengan barrier analisis itu, penghalang masyarakat berubah perilaku itu, ternyata masyarakat tahu gitu kalau mereka nggak mengelola sampah di rumah itu akan parah akibatnya gitu ya, atau tingkat keparahannya itu tinggi itu, mereka setuju itu gitu. Tapi sebenarnya bukan itu halangan mereka atau pendorong utama mereka untuk berubah perilaku, mengurangi sampah, memilah kayak gitu. Yang menghalangi adalah ya tadi ya cibiran tetangga segala macam gitu. Nah kalau misalnya sebenarnya masyarakat kita udah memilah sampah, memilah yang organik bisa dikomposting gitu ya, kemudian yang anorganik yang masih bisa laku itu bisa disetor ke bank sampah gitu. Akhirnya kan sebenarnya penumpukan di TPS, kemudian jumlah yang ditimbun di TPA itu sebenarnya kan akan berkurang ya, dan itu sebenarnya sangat mengurangi gas rumah kaca yang akan keluar dari sana, akan mengurangi air lindinya gitu, karena 45-50% sampah kita itu berasal dari rumah tangga gitu, dan sebagian besarnya itu organik gitu ya. Kalau misalnya kita bisa aja membudayakan composting atau ekoenzim yang lagi ini sekarang yang lagi tren gitu ya, itu mungkin akan membantu gitu, akan membantu
masalah-masalah itu gitu. Tapi secara mungkin karena udah terjadi yang disebutkan sama Bu Puji tadi menjadi solusi gitu ya. Tapi kalau kita balik lagi ke presentasinya Bu Puji itu ada segitiga terbalik tuh ya. Yang di atas, paling atas itu, yang paling utama itu adalah pengurangan gitu ya. Kalau bisa zero waste gitu. Gitu sih Mbak Ririn. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Frans. Emang menarik ya ini ya untuk yang sampah ini. Ada lagi pertanyaan dari peserta? Mungkin kalau misalnya tidak ada, admin tidak ada lagi ya pertanyaan ya untuk pusat pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada dan tidak ada yang raise hand, saya akan tutup acara hari ini. Tetapi sebelum kita tutup, saya ingin menanyakan pesan-pesan terakhir ya. Dari Bu Puji, Bu Rita, dan juga Mas Frans gitu untuk menutup acara hari ini. Siapa yang mau mulai duluan? Closing statement judulnya. Siapa yang mau mulai duluan? Mungkin Bu Puji dulu, coba. Oke, baik Mbak Ririn. Sebenarnya tadi kalau saya closing tadi statement saya bahwa sebenarnya yang paling ideal, yang paling baik itu marilah kita semua aware terhadap timbulan sampah yang kita hasilkan. Jadi kalau tidak bisa zero waste, kita gunakan recycling yang sebaik-baiknya. Jadi mari kita bersama-sama ya untuk bisa tetap menjaga kebersihan kita, tentunya adalah dengan mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak yang akan menimbulkan sampah ya. Itu yang penting karena saya mengalami bahwa ketika kita mengaudit satu restoran bahwa ternyata limbah terbanyak itu dari restoran, dari masak. Jadi itu mungkin kita sekarang mengalami semuanya, apalagi situasi yang saat ini dengan COVID, banyak yang di rumah, banyak yang berkegiatan masak. Mari kita bisa lebih hemat di dalam menggunakan sumber daya, manfaatkan sumber daya itu semaksimal mungkin sehingga tertinggal limbah yang paling sedikit. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, tetap zero waste ya, Bu Puji ya, pesan-pesannya, pesan ultimate message-nya zero waste. Mungkin selanjutnya saya ke Bu Rita, silakan. Nanti Mas Frans sebagai gongnya, silakan Bu Rita. Baik, Bu Ririn, sedikit informasi dulu. Saya udah kirim di kolom chat tadi terkait yang ingin menanyakan bagaimana pengelolaan sampah limbah medis, termasuk kontak-kontak yang bisa dihubungi ya, yang seperti saya sampaikan tadi, dan bahkan ada beberapa leaflet-leaflet juga yang disampaikan ya. Oke, untuk closing, mengajak ke semua yang hadir khususnya hari ini untuk bisa ikut terlibat melakukan pengelolaan sampah, ikut terlibat melakukan pengurangan sampah di DKI Jakarta dengan memilah dan mulai mengurangi dan menggunakan bahan-bahan yang memang tidak menimbulkan sampah, atau kita menggunakan guna ulang bahan-bahan yang bisa guna ulang begitu. Karena semakin banyak orang yang melakukan aktivitas ini, saya yakin semakin banyak pula sampah yang akan berkurang masuk ke Bantar Gebang. Mungkin itu dari saya, Bu Ririn. Terima kasih. Ya, ini pesan terakhir untuk pemilahan sampah di rumah tangga ya, Bu Rita ya. Betul. Ya, siap. Terima kasih. Nah, ini langsung gongnya, Mas Fat, silakan. Closing remarks. Oke, terima kasih Mbak Ririn. Jadi seperti yang udah kita bahas di banyak gitu ya. Kalau kita nggak kelola sampah, itu akan berbahaya untuk anak-anak kita saat ini dan di masa depan, seperti itu, baik itu licitnya, baik itu polusi udaranya. Jadi kalau kita semua sayang akan anak-anak kita, pengen anak-anak kita dan cucu kita itu punya masa depan yang baik gitu ya, dapat lingkungan yang sehat, kelola sampah yang benar mulai sekarang gitu. Pilah sampah di rumah, kemudian kurangi sampahnya gitu. Kalau Bu Puji tadi bilang bijak menggunakan sumber daya gitu, baik dalam memasak gitu ya, gitu. Itu sih Mbak Ririn. Jadi kalau sayang anak, kelola sampah dengan benar. Ya, sayang anak ya. Kalau sayang anak, kelola sampah dengan benar gitu.
kalau nggak kelola sampah nggak tahu dengan nggak benar berarti nggak sayang anak gitu ya. Iya, betul. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Bu Puji, Mas Frans, Bu Rita atas kehadirannya dan membagi pengetahuan dan ilmunya ya di acara webinar hari ini. Untuk para peserta semuanya, terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir di webinar kali ini. Semoga semua materi yang sudah disampaikan menjadi menjadi pelajaran kita bersama dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan untuk masa depan kita semua. Terima kasih banyak. Saya tutup webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih Bu Ririn, Mas Terima kasih Frans. banyak Bu Rita, Mas Iya, Frans. sama-sama. Terima kasih Prof, Mas Frans, Bu Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.